Halo pemirsa, saya sekarang bersama dengan Alvin Faiz. Ini adalah seorang remaja yang kemarin sempat menghebohkan pemberitaannya karena memutuskan untuk menikah di usia yang belia, yaitu 17 tahun. Dan Alvin ini juga adalah putra dari Ustadz Arifin Ilham. Kita mau ngobrol-ngobrol, mau mengenal Alvin lebih jauh lagi. Boleh ya Alvin ya? Boleh ya. Saya mau tanya, saya orangnya kepo loh, nggak apa-apa ya? Ya Alvin, kalau kamu melihat Abi sama Umi sebagai ayah ibu, sebagai suami istri, apa sih yang kamu ingat atau terkesan sekali buat Alvin? Abi ini benar-benar mendidik saya, apalagi untuk dari segi agama tuh benar-benar disiplin. Kayak gimana? Apa contohnya? Misalkan dari umur 5 tahun, saya sama adik saya itu digembleng setiap subuh harus sholat di masjid. Harus sholat di masjid? Sampai adik saya itu Amr, sampai masjid itu sampai digotong tidur juga di masjid. Tapi Abi bilang gak apa, ini masih kecil. Yang penting ke masjid dulu gitu. Boleh kita ngobrol di dalam? Boleh. Oke, mari kita mau ngobrol lagi sama Alvin, kita mau mengenal lagi. Sebetulnya kita pengen tahu banyak gitu tentang kamu, boleh ya? Boleh, sambil duduk boleh? Boleh. Mari, yuk. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. Oh, ini kamar pengantin. Wah, ini kursinya unik sekali nih. Ini sofa untuk pengantin baru. Oh, ini khusus sofa buat pengantin baru. Untuk pengantin, jadi kalau yang belum nikah jangan beli. Oh, enggak. Emang didesain khusus. Oh, ada ceritanya ini dari siapa? Beli di mana? Dari ibu satu lagi. Oh, panggilnya apa? Umi. Dari Umi. Jadi kita duduk situ yuk. Oke, Alvin, kita mau tanya berdasarkan artikel ya Alvin ya. Dari sini mungkin kita mau menggali cerita. Ini ada artikel yang pertama, tulisannya adalah baru berusia 17 tahun Alvin Faiz putra Ustadz Arifin Ilham mantap menikah. Aku sudah lihat tuh beberapa wawancaranya. Sedikit-sedikit lah tahu ceritanya. Jadi pertama kali kenalnya di ASFM apa di Line? Di ASFM? ASFM, hubungi saya via email, lalu saya kasih line saya. Apa cuma dia yang kamu kasih nomor line atau? Enggak, semua banyak. Enggak. Jadi dalam artian Risa ini hanya salah satu teman diskusi dari sekian banyak teman diskusi saya gitu. Oh, emang kamu senang punya banyak teman? Enggak, karena dulu saya masuk organisasi penghimpun mualaf gitu. Jadi menolong non-Islam yang ingin bertanya ke agama Islam. Nah, gitu. Pertama kali kamu bertatap muka sama Risa, masih ingat gak sih itu kapan? Ingat, Januari ini? Itu ngisi acara, ngisi acara di Bandung, kita ngisi acara bareng. Itu Risa udah jadi motivator. Oh, dia udah jadi motivator? Jadi motivator. Udah berhijab, sudah mualaf? Bahkan beberapa hari setelah masuk Islam langsung berjilbab syar'i. Oke, jadi waktu diskusi sama kamu belum dong, dia belum mualaf apa? Belum, saya kenal itu dari non-Islam. Dari non-Islam kamu tahu? Kan saya syahadat. Iya, oke. Kamu syahadatinya bisa ceritain nggak gimana tuh prosesnya? Iya, jadi diskusi paling seminggu 2 minggu lah, antara segitu. Setelah itu dia mantap untuk masuk Islam. Singkat cerita ya udah saya langsung tuntun via HP. Asyhadu alla ilaha, pelan-pelan disaksikan mbaknya gitu. Ketika bulan Januari kamu ketemu nih, biasanya cuma lewat line, lewat telepon gitu. Terus tiba-tiba Januari ketemu. Ceritain dong gimana tuh prosesnya? Iya, ketemu, kita ngisi acara bareng di Bandung gitu kan. Pas saya lihat tuh dia cerita-cerita tentang masuk Islamnya, pengalaman hidupnya, wah hebat banget sih ini orang gitu loh. Susah nyari perempuan gini gitu. Maksudnya dia ini ninggalin dunianya gitu demi agama gitu kan. Dan cantik lagi tuh nilai plusnya gitu. Wah hebat banget gitu. Paling cuma kamu sudah mulai tahu bahwa aduh aku ada rasa yang lebih nih kepada Risa tuh. Ingat gak? Rasa yang lebih ya? Rasa yang lebih. Bukan sih, bukan dibilang perasaan, tapi kayak oh ini ya yang apa, mungkin ini wanita yang selama ini saya cari gitu. Maksudnya bukan selama ini saya cari, lebih tepatnya kayak ini nih kriteria pendamping saya nih seperti ini, yang mempunyai prinsip gitu, yang mempunyai tujuan hidup ke depan, nggak petenteng, nggak banyak ini gitu loh, makin jilbab langsung aja gitu. Oh, ini hebat banget gitu. Itu kapan tuh? 4-5 bulan sebelum nikah kali ya. 4-5 bulan sebelum nikah, kamu kayaknya ini cocok buat mendampingi kamu. Gitu maksudnya ke depan. Kan ada pikiran nikah tahun ini juga gitu. Belum kepikiran ya waktu itu? Belum. Ini ke depan semoga aja bisa dijodohkan, kalau nggak sama dia tapi ada orang lain yang seperti dia gitu. Oh, itu harapan kamu. Jadi bener nggak sih waktu mau nikah itu sebenarnya kan kamu nggak kepikiran kan? Nggak kepikiran tahun ini, nggak kepikiran ya. Tapi Abi justru yang kepikiran.
Iya. Jadi lewat apa? Kamu suruh tanda tangan surat? Gimana ceritanya? Udah sering mantau kayaknya. Kita tahu semuanya. Iya, jadi Abi lihat gini, Abi kan ngomong, Vin. Kok Abi bisa tahu sih? Emang Abi pernah lihat kamu sama? Iya, seorang ayah pasti peka lah kalau anaknya lagi jatuh cinta gitu. Padahal kan kita follow juga Instagram kamu. Gak follow, mungkin emang aku juga nggak tahu gimana mantan Abi tuh termasuk orang yang nggak terlalu paham sosial media, agak gaptek dikit lah gitu. Tapi Abi paham gitu kalau anaknya lagi jatuh cinta lagi gimana tuh pasti Abi paham gitu. Jadi ketika Abi tiba-tiba nyodorin set nih. Iya, saya kaget gitu. Oh, Abi mau, ini Abi bercanda gitu ya? Enggak, Abi serius. Kenapa? Iya, Abi lihat Afin sudah ini kata Abi ya, bukan kata saya gitu. Afin berpikiran sudah matang, mental sudah siap, pengalaman Afin sudah banyak, Afin udah pendidikannya sudah bagus gitu. Pada kamu sendiri gitu, mendingan kamu harus ada pendamping lah gitu. Nah, udah tembak 2 bulan sebelum nikah. Nih, tanda tangan kamu nikah. Kamu tanda tangannya kapan? Saat itu juga atau mikir dulu atau? Mikir dong, mikir. Dulu, ya? Mikir. Itu saya sampai research di internet, ada nggak undang-undang yang mengizinkan gitu. Ternyata ada toleransinya, tapi ada proses yang lebih panjang. Ya udah setelah itu, ya udahlah, Bismillah gitu, demi orang tua, demi Allah juga, dan demi keselamatan saya dunia akhirat gitu kan. Daripada makin banyak fitnah, makin banyak dosa, ya udah segerakan saya tanda tangan. Lanjut, mana tuh? Ternyata istri Ustadz Arifin Ilham tidak setuju Alvin nikah muda. Umi sempat setuju, tapi lebih kayak ada diskusi dulu gitu sama Abia, agak nolak sedikit. Karena mama tuh bener-bener sayang banget gitu ya mungkin ya. Dan ya wajar lah dari ibu-ibu nggak mau ngelepas anaknya cepat-cepat. Tapi lah mama akhirnya setuju, bahkan sekarang senang. Oh, sekarang senang? Sering chat, ya Allah Nam, mama bangga banget sama kamu begini-begini. Ya ada proses lah. Ya, tapi kemudian Alvin Putra Arifin Ilham langsung murka gara-gara nikah muda. Apakah ini? Kita akan bahas yang berikut ini dan kemana-mana. Tapi Rumpi. Nah pemirsa, kita langsung bahas nih. Apa maksud artikel ini? Murka gara-gara nikah muda. Mengenai pernikahan muda. Terus kamu sempat ngeposting, saya tidak 100% mendukung pernikahan di usia muda ya. Catat baik-baik. Selengkapnya mungkin akan saya jelaskan di video YouTube. Banyaklah komen-komen. Itu ada yang pro, ada yang kontra. Itu mungkin yang dimaksud dengan murka. Oh mungkin itu. Oke. Ceritakan. Apa yang kamu? Iya, jadi banyak yang menyalahgunakan, memanfaatkan fenomena nikah muda saya untuk memanas-manasi misalkan yang jomblo yang belum nikah. Kamu kemana aja? Kamu gimana gitu. Jadi memanfaatkan fenomena saya. Saya tegur di Instagram. Baru saya posting juga kemarin ya. Saya tegaskan di Instagram bahwa pertama, saya tidak memprovokasi semua orang untuk mencontoh saya untuk nikah muda. Karena nggak semua umur 17, 18, 19, atau 20 itu siap gitu loh. Karena setiap orang kan pilihan hidupnya, jalannya beda-beda. Nah ini yang saya harus tekankan. Jangan hanya dalih, saya ingin menikah gitu. Saya ingin mencontoh Afin, menghindari zina, menyempurnakan agama. Tapi mental nggak siap. Nggak ada kesiapan ekonomi, belum bisa memimpin, ya ngapain gitu loh. Ya ini yang saya harus salahkan. Jadi seakan-akan yang kontra terhadap saya itu saya mendukung semua pernikahan muda, padahal enggak gitu loh. Misalkan dari kesiapan mental, kematangan, ekonomi yang terpenting. Istri mau dikasih makan apa? Kalau kamu ekonomi udah? Alhamdulillah. Nggak, kalau kita boleh tahu kamu menafkahinya lewat apa sih? Kamu bekerja sebagai apa? Kalau saya real terjun ke lapangan itu cuma dagang sebulan sekali, tapi itu untungnya banyak sekali. Kamu dagang? Dagang. Jadi kamu bisnis juga, bisnis juga, dakwah gitu. Juga. Dari umur berapa itu, Vin? 16 ya. Dari umur 16 tahun? Oke, baiklah, sekarang kita mau rumpi tayangan buat kamu. Ada tayangan mau kita tunjuk? Ini selalu menimbulkan rasa haru gitu. Apa yang membuat kamu memiliki perasaan saat ini ketika melihat tayangan itu? Iya, itu kan keputusan besar dalam hidup saya ya. Saya merasa setelah itu tuh makin baik bersyukur gitu. Ibadah juga makin istiqomah, makin saya ngerasa bersyukur gitu, hidup di lingkungan yang religius, yang terus mendidik saya untuk terus dekat kepada Allah. Saya juga bersyukur dikasih istri yang sesolehah Risa gitu kan. Intinya saya bersyukur lah gitu lah. Saya merasakan kenikmatan rohani yang benar-benar gitu. Setelah menikah itu ya, baru paham gitu loh. Oh ini yang saya maksud gitu. Saya baru paham gitu. Saya juga bersyukur di antara sekian di era global yang sangat udah parah lah remaja.
saya dipilih oleh Allah, maksudnya diamanahkan hidup di lingkungan yang seperti ini, bisa terjaga lah gitu loh, dari mata atau di atas perut, di bawah perut juga gitu. Ya gitu, Abi tuh pikirannya udah gimana anak saya ini selamat dunia akhirat gitu loh. Karena Abi bilang, ini ayah saya didik ke saya, kalau misalkan oke lah orang tua lain mengizinkan anaknya itu nikah setelah kuliah, tapi kalau misalkan dia kuliah di belakangnya berzina, itu orang tuanya juga kena dosanya. Itu yang Abi pikirkan gitu. Aduh, itu saat-saat yang aduh indah sekali gitu ya. Pacaran selama nikah tuh menurut saya ngerasain indah sekali gitu kan. Mungkin Nah ini soal Instagram, ini kan istri kamu dibilang katanya sombong sih nggak mau fallback, Instagramnya digembok lagi ya, gitu tuh apa komennya? Oke, gini pas banget ya, bagus pertanyaan seperti ini nih, karena saya emang udah rada ada mengganjal di sini ya. Apa ya, kurang nyaman gitu ya, banyak banget accept dong gitu loh. Kak sombong banget gitu, sombong banget, aku nggak mau accept, sombong banget lah. Ya mau follow 50.000 sampai 100.000 misalkan, lah emang dia setiap hari 24 jam main Instagram, sedangkan sehari dia cuma bisa accept itu paling 50 sampai 100, sedangkan yang mau follow itu berapa kali lipatnya gitu loh. Jadi yang ngomong sombong tuh kayak maaf banget, gak tau diri gitu loh. Kok tega ngomong kayak begini gitu. Saya kalau sampai Instagram istri kamu memang khusus dia hanya ingin mengaccept perempuan aja. Itu ya, itu juga keputusan Risa seperti keputusan Risa itu dari awal gitu dia emang. Nah itu istimewanya, salah satu alasan saya memilih dia menjadi pendamping saya, karena dia benar-benar tertutup gitu loh. Dia benar-benar jadi tanpa kamu suruh pun dia juga tahu. Iya, dia emang udah sama sekali nggak tertekan gitu. Oke, kita mau tanya sekarang sama Alvin. Di sini saya akan bertanya di pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat, jujur, apa adanya, tanpa rahasia. Ya, jadi begitu kamu mendengarkan saya bertanya, begitu kamu melihat ekspresi saya yang nyebelin ini. Kalau ada secret ya tetap. Tolong jawab dengan jujur, apakah jawabannya fitnah? Fitnah atau fakta? Alvin, bahwa waktu kecil tinggal di Mampang, Depok. Saat kamu bermain sepeda sama adik kamu, kalian dikejar anjing, kamu panik, lari ninggalin adik kamu yang nabrak gerobak sayur. Lebih tepatnya bukan nabrak ya, jadi emang kan dikejar anjing, kita kepisah di 2 jalur, ada pertigaan, saya ke kiri, dia lurus. Dia ini kejar anjing mungkin karena berisi dan lebih menggairahkan lah gitu loh dagingnya. Dan tukang sayur bukan nabrak, tapi dia kabur, kebetulan tukang sayur dia lempar golok kayak ke anjing itu. Nah, dibantuin tukang sayur. Gitu lebih tepatnya. Ya Allah, atau fakta Alvin, bahwa kebiasaan kamu itu yang paling itu adalah nggak bisa lepas dari handphone. Kalau udah pegang handphone, dipanggil susah nengoknya. Fitnah atau fakta? Fakta ya. Di handphone tuh kelihatan apa sih di handphone? Enggak, lebih tepatnya bukan sering ya. Tapi kalau misalkan saya lagi pegang handphone, kalau dipanggil saya emang nggak nengok gitu. Emang kamu sama istri, nih istri begitu juga. Kamu lagi sibuk apa, istri yang manggil kamu nggak nengok? Jujur aja istri sampai tarik-tarik gitu, baru nengok saya gitu. Jadi atau fakta, Alvin, bahwa kamu itu kalau siap-siap mau pergi itu paling lama dandannya. Nah, atau fakta? Enggak, yang buat saya lama tuh karena saya tuh selalu memegang prinsip dia paling sebelum hujan. Jadi saya nyiapin, misalkan power bank, nyiapin ini sampai keluar tuh bawa parfum, bawa ini. Karena saya ya gimana ya, saya nggak tenang gitu kalau peralatan saya nggak lengkap gitu loh. Jadi kamu kayak mama gitu ya. Fakta atau fakta? Kamu dan Risa itu sempat menunda momongan. Fakta. Fakta ya. Memang kalau ngayal-ngayal kira-kira berapa tahun? Awal 2017 mungkin baru mau. Cepet juga dong, itu kan tinggal berapa bulan lagi? Iya, itu karena emang Desember sebenarnya nunda ya? Itu kayak mau umroh, Desember mau umroh, kan istri jangan sampai hamil dulu gitu. Benar, baiklah. Ini masih ada hal-hal yang mau kita tanyain sama Alvin ya, ada pertanyaan dari netizen ya yang mau ditanyain ke dia. Jadi tahu kan pertanyaan netizen? Kebayang dong netizen itu kalau nanya gimana? Ya, sudah siap ya? Siap. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang menjengkelkan. Oke. Kita akan tanya langsung ke kamu. Seperti apa pertanyaannya? Tetap di Rumpi. Sekarang kita minta Alvin untuk menceritakan sosok yang akan kita tampilkan fotonya berikut ini. Artinya buat Alvin seperti apa, dan inilah foto yang pertama. Istri sendiri. Ini istri sendiri. Apa sih istri sendiri ini? Apa di hati kamu Risa itu adalah orang yang mampu membuat kamu menjadi Risa ya. Risa itu banyak
bener-bener apa ya, memberi saya baik pelajaran gitu dari pengalaman hidupnya. Apa itu? Jadi sebelum masuk Islam contohnya, dia ini udah punya apa yang semua perempuan mau. Apa sampai dia ada titik gimana dia nggak kuat, dia ngomong, Vin, aku kalau begini mending gak usah hidup aja deh gitu. Aku udah gak punya teman-teman. Ibaratnya 90% ninggalin dia, kan wajar pindah agama. Saya gini ke dia, suatu saat kamu akan dikenal lagi sama baik orang. Dikenal baik orang, kamu akan terkenal gitu. Maksudnya dalam artian dikenal, akan dikenal baik orang, dan tapi populernya itu untuk hal yang bermanfaat, untuk memotivasi baik orang gitu loh. Masalah ekonomi kamu akan, pasti Allah akan ganti semuanya gitu loh. Dan akan masalah jodoh, pasti akan ada satu laki-laki soleh, taat beragama, yang tulus kepada kamu, nggak PHP atau nggak memainkan kamu, nggak memainkan hati kamu, yang tulus datang ke kamu dan untuk menikahi kamu gitu. Itu kan tahun kemudian terbukti semua. Dia udah dikenal baik orang, udah jadi motivator, ngisi acara di mana-mana, temannya udah banyak gitu. Dan foto yang kedua, kalau ini sosok ini, ayah. Andi, ayah. Dulu saya baik mengeluh sama ayah gitu. Abi kenapa sih kok mendidik aku segini, subuh harus di masjid, Abi subuh harus ngaji, kenapa sih? Abi kenapa sih ngelarang aku untuk pacaran, untuk ini, kenapa gitu loh? Abi aku nggak mau pesantren, dulu aku nggak mau pesantren, aku bisa kok belajar agama tanpa masuk pesantren gitu. Intinya baik mengeluh. Tapi setelah lama saya semakin sadar kalau apa yang Abi lakuin ke saya itu bener-bener untuk kebaikan saya semuanya gitu loh. Nah kalau ini? Adek, Amar. Oke. Oke, di kamar mandi nih. Dari tadi di kamar mandi? Iya, udah ramen. Lama juga ya. Iya. Ayo di sini duduk bareng-bareng duduk situ, Amar. Ini Mas. Sini. Aduh. Amar, ini adik yang paling langsung ya. Kan nikah umur 17. Kalau kamu gimana? Udah punya pacar? Kan koleksi dulu tadi. Koleksi. Gimana? Rumusnya gimana? Hah? Rumusnya gimana? Koleksi, seleksi baru resepsi. Jadi kamu masih di tahap koleksi. Sekarang kita bawa Rupi sosmed. Gimana ini dari sosial media yang menanya ya? Kamu dari Najika_3 mau tanya, kakak, kenapa setiap datang ke acara TV istrinya kok nggak diajak? Apa namanya, istri itu nggak terlalu ditonjolkan di sosial media. Takutnya apa? Mengundang fitnah atau misalkan seperti apa, mukanya terlalu emang udah didikan gitu loh. Tapi kan ini dari Elsa Afri. Assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam. Wah, ada Alvin. Ini pertanyaan paling penasaran. Apakah arti poligami menurut kamu, Alvin? Dan ada rencana ke depan untuk mengikuti jejak ayah nggak? Terima kasih Kak Ros dan salam untuk Larissa yang cantik dan jelita. Poligami menurut Alvin? Jawabnya saya mungkin akan jawab niat kedepannya aja ya. Kalau saya sekarang yang pikiran saya ke depan, saya nggak mau gitu loh. Kalau bisa enggak lah, kalau bisa enggak gitu. Tapi kan saya nggak tahu ke depan. Jadi intinya gimana Allah aja ke depan ngasih amanah saya gimana gitu, jalannya gimana gitu. Tapi untuk sekarang jelas enggak. Oke, sekarang jawab dengan cepat tanpa mikir. Tanpa mikir panjang. Mikirnya gitu aja ya. Oke, pilih mana? Alvin. Pilih dengan cepat. Pilih mana? Michael Jackson atau Batman? Michael Jackson apa Batman? Ayo cepat. Berat banget. Michael Jackson atau Batman? Michael Jackson. Oke, Aliando atau Prilly? Aliando. Oh, pilih mana, Alvin? Ketinggalan HP atau ketinggalan istri? HP. Dengan HP ya, dengan HP gampang beli HP baru ya. Dengan istri ngomelnya ngambeknya lama ya. Oke, baiklah. Alvin, terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktunya untuk cerita-cerita juga buat semua pemirsa. Terima kasih juga Amar. Mudah-mudahan kamu sukses juga ya, sukses buat bisnisnya. Mudah-mudahan kamu tidak selalu diteror kapan nikah ya. Oke, baiklah. Pemirsa, terima kasih juga Anda sudah bersama kami. Mudah-mudahan cerita dari Alvin ini bisa Anda ambil hikmah baiknya, yang baik silakan Anda jadikan contoh, dan pengalaman lainnya bisa juga mewarnai pengetahuan Anda mengenai bagaimana sih kehidupan manusia, apa yang dihadapi, tantangannya seperti apa, karena setiap orang pasti menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Halo pemirsa, saya sekarang bersama dengan Alvin Faiz. Ini adalah seorang remaja yang kemarin sempat menghebohkan pemberitaannya karena memutuskan untuk menikah di usia yang belia, yaitu 17 tahun. Dan Alvin ini juga adalah putra dari Ustadz Arifin Ilham. Kita mau ngobrol-ngobrol, mau mengenal Alvin lebih jauh lagi. Boleh ya Alvin ya? Boleh ya. Saya mau tanya, saya orangnya kepo loh, nggak apa-apa ya? Ya Alvin,
Kalau kamu melihat Abi sama Umi sebagai ayah ibu, sebagai suami istri, apa sih yang kamu ingat atau terkesan sekali buat Afif? Abi ini benar-benar mendidik saya, apalagi untuk dari segi agama tuh benar-benar disiplin. Kayak gimana? Apa contohnya? Misalkan dari umur 5 tahun, saya sama adik saya itu digembleng setiap subuh harus sholat di masjid. Harus sholat di masjid. Sampai adik saya itu Amr, sampai masjid itu sampai digotong tidur juga di masjid. Tapi Abi bilang gak apa, ini masih kecil. Yang penting ke masjid dulu gitu. Boleh kita ngobrol di dalam? Oh, boleh. Oke, mari kita mau ngobrol lagi sama Alvin, kita mau mengenal lagi. Sebetulnya kita pengen tahu banyak gitu tentang kamu, boleh ya? Boleh, sambil duduk boleh? Boleh. Mari, yuk. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. Oh, ini kamar pengantin. Wah, ini kursinya unik sekali nih. Ini sofa untuk pengantin baru. Oh, ini khusus sofa buat pengantin baru. Untuk pengantin, jadi kalau yang belum nikah jangan beli. Oh, enggak. Emang didesain khusus. Oh, ada ceritanya ini dari siapa? Beli di mana? Dari ibu satu lagi. Oh, panggilnya apa? Umi. Dari Umi. Jadi kita duduk situ yuk. Oke, Alvin, kita mau tanya berdasarkan artikel ya, Alvin ya. Dari sini mungkin kita mau menggali cerita. Ini ada artikel yang pertama, tulisannya adalah baru berusia 17 tahun Alvin Faiz putra Ustadz Arifin Ilham mantap menikah. Aku sudah lihat tuh beberapa wawancaranya. Sedikit-sedikit lah tahu ceritanya. Jadi pertama kali kenalnya di ASFM apa di Line? Di ASFM? ASFM, hubungi saya via email, lalu saya kasih line saya. Apa cuma dia yang kamu kasih nomor line atau? Enggak, semua banyak. Enggak. Jadi dalam artian Risa ini hanya salah satu teman diskusi dari sekian banyak teman diskusi saya gitu. Oh, emang kamu senang punya banyak teman? Enggak, karena dulu saya masuk organisasi penghimpun mualaf gitu. Jadi menolong non-Islam yang ingin bertanya ke agama Islam. Nah, gitu. Pertama kali kamu bertatap muka sama Risa, masih ingat gak sih itu kapan? Ingat, Januari ini? Itu ngisi acara, ngisi acara di Bandung, kita ngisi acara bareng. Itu Risa udah jadi motivator. Oh, dia udah jadi motivator? Jadi motivator. Udah berhijab, sudah mualaf? Bahkan beberapa hari setelah masuk Islam langsung berjilbab syar'i. Oke, jadi waktu berdiskusi sama kamu belum dong, dia belum mualaf apa? Belum, saya kenal itu dari non-Islam. Dari non-Islam kamu tahu? Kan saya syahadat. Iya, oke. Kamu syahadatinya bisa ceritain nggak gimana tuh prosesnya? Iya, jadi diskusi paling seminggu 2 minggu lah, antara segitu. Setelah itu dia mantap untuk masuk Islam. Singkat cerita ya udah saya langsung tuntun via HP. Asyhadu alla ilaha, pelan-pelan disaksikan mbaknya gitu. Terus udah itu kayak mau umroh, Desember mau umroh, kan istri jangan sampai hamil dulu gitu. Baiklah, ini masih ada hal-hal yang mau kita tanyain sama Alvin ya. Ada pertanyaan dari netizen ya yang mau ditanyain ke dia. Jadi tahu kan pertanyaan netizen? Kebayang dong netizen itu kalau nanya gimana? Ya, sudah siap ya? Siap. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang menjengkelkan. Oke. Kita akan tanya langsung ke kamu. Seperti apa pertanyaannya? Tetap di Rumpi. Sekarang kita minta Alvin untuk menceritakan sosok yang akan kita tampilkan fotonya berikut ini. Artinya buat Alvin seperti apa, dan inilah foto yang pertama. Istri sendiri. Ini istri sendiri. Apa sih istri sendiri ini? Apa di hati kamu Risa itu adalah orang yang mampu membuat kamu menjadi? Risa ya. Risa itu banyak bener-bener apa ya, memberi saya banyak pelajaran gitu dari pengalaman hidupnya. Apa itu? Jadi sebelum masuk Islam contohnya, dia ini udah punya apa yang semua perempuan mau. Apa sampai dia ada titik gimana dia nggak kuat, dia ngomong, Vin, aku kalau begini mending gak usah hidup aja deh gitu. Aku udah gak punya teman-teman. Ibaratnya 90% ninggalin dia, kan wajar pindah agama. Saya gini ke dia, suatu saat kamu akan dikenal lagi sama baik orang. Dikenal baik orang, kamu akan terkenal gitu. Maksudnya dalam artian dikenal, akan dikenal baik orang, dan tapi populernya itu untuk hal yang bermanfaat, untuk memotivasi baik orang gitu loh. Masalah ekonomi kamu akan, pasti Allah akan ganti semuanya gitu loh. Dan akan masalah jodoh, pasti akan ada satu laki-laki soleh, taat beragama, yang tulus kepada kamu, nggak PHP atau nggak memainkan kamu, nggak memainkan hati kamu, yang tulus datang ke kamu dan untuk menikahi kamu gitu. Itu kan setelah tahun kemudian terbukti semua. Dia udah dikenal baik orang, udah jadi motivator, ngisi acara di mana-mana, temannya udah banyak gitu. Dan foto yang kedua.
Kalau ini sosok ini. Ayah. Andi, ayah. Dulu saya baik mengeluh sama ayah gitu. Abi kenapa sih kok mendidik aku segini, subuh harus di masjid, Abi subuh harus ngaji, kenapa sih? Abi kenapa sih ngelarang aku untuk pacaran, untuk ini, kenapa gitu loh? Abi aku nggak mau pesantren, dulu aku nggak mau pesantren, aku bisa kok belajar agama tanpa masuk pesantren gitu. Intinya baik mengeluh. Tapi semakin lama saya semakin sadar kalau apa yang Abi lakuin ke saya itu bener-bener untuk kebaikan saya semuanya gitu loh. Nah kalau ini? Adek, Amar. Oke. Oke, di kamar mandi nih. Dari tadi di kamar mandi? Iya, udah ramen. Lama juga ya. Iya. Ayo sini duduk bareng-bareng duduk situ Amar. Sini mas. Sini. Aduh. Amar, ini adik yang paling langsung ya. Kan nikah umur 17. Kalau kamu gimana? Udah punya pacar? Kan koleksi dulu tadi. Koleksi. Gimana rumusnya gimana? Hah? Rumusnya gimana? Koleksi, seleksi baru resepsi. Jadi kamu masih di tahap Setelah resepsi koleksi. Sekarang kita bawa Rupi Sosmed. Di mana ini dari sosial media yang menanya ya. Kamu dari Najika_3. Mau tanya kakak, kenapa setiap datang ke acara TV istrinya kok nggak diajak? Apa namanya, istri itu nggak terlalu ditonjolkan di sosial media. Takutnya apa? Ini juga kena dosanya. Itu yang Ibu pikirkan itu. Aduh. Itu saat-saat yang indah sekali gitu ya. Selama nikah tuh menurut saya ngerasain indah sekali gitu kan. Mungkin Nah ini soal Instagram, ini kan istri kamu dibilang katanya sombong sih nggak mau follow back, Instagramnya digembok lagi ya. Gitu deh. Tuh apa komennya? Oke, gini pas banget ya, bagus pertanyaan seperti ini nih, karena saya emang udah rada ada mengganjal di sini ya. Apa ya, kurang nyaman gitu ya, banyak banget accept dong gitu loh. Kak sombong banget gitu, sombong banget kok nggak mau accept, sombong banget lah. Yang mau follow 50.000 sampai 100.000 misalkan, lah emang dia setiap hari 24 jam main Instagram, sedangkan sehari dia cuma bisa accept itu paling 50 sampai 100, sedangkan yang mau follow itu berapa kali lipatnya gitu loh. Jadi yang ngomong sombong tuh kayak maaf banget, gak tau diri gitu loh. Kok tega ngomong kayak begini gitu. Saya kalau sampai Instagram kamu, istri kamu memang khusus dia hanya ingin mengaccept perempuan aja. Itu ya. Itu juga keputusan Risa seperti keputusan Risa, teman dari awal gitu dia emang. Nah itu istimewanya, salah satu alasan saya memilih dia menjadi pendamping saya, karena dia benar-benar tertutup gitu loh. Dia benar-benar jadi tanpa kamu suruh pun dia juga tahu. Iya, dia emang udah sama sekali nggak tertekan gitu. Oke, kita mau tanya sekarang sama Alvin. Di sini saya akan bertanya di pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat, jujur, apa adanya, tanpa rahasia. Ya, jadi begitu kamu mendengarkan saya bertanya, begitu kamu melihat ekspresi saya yang nyebelin ini. Kalau ada secret ya tetap. Tolong jawab dengan jujur, apakah jawabannya fitnah? Fitnah atau fakta? Alvin, bahwa waktu kecil tinggal di Mampang, Depok. Saat kamu bermain sepeda sama adik kamu, kalian dikejar anjing, kamu panik, lari ninggalin adik kamu yang nabrak gerobak sayur. Lebih tepatnya bukan nabrak ya, jadi emang kan dikejar anjing, kita kepisah di 2 jalur, ada pertigaan, saya ke kiri, dia lurus. Dia ini kejar anjing mungkin karena berisi dan lebih menggairahkan lah gitu loh dagingnya. Dan tukang sayur bukan nabrak, tapi dia kabur, kebetulan tukang sayur dia lempar golok kayak ke anjing itu. Nah, dibantuin tukang sayur. Gitu lebih tepatnya. Ya Allah, atau fakta Alvin, bahwa kebiasaan kamu itu yang paling itu adalah nggak bisa lepas dari handphone. Kalau udah pegang handphone, dipanggil susah nengoknya. Fitnah atau fakta? Fakta ya. Pegang handphone tuh lihat apa sih di handphone? Enggak, lebih tepatnya bukan sering ya. Tapi kalau misalkan saya lagi pegang handphone, kalau dipanggil saya emang nggak nengok gitu. Emang kamu sama istri, ini istri begitu juga. Kamu lagi sibuk apa, istri yang manggil kamu nggak nengok? Jujur aja istri sampai tarik-tarik gitu, baru nengok saya gitu. Jadi atau fakta, Vin? Bahwa kamu itu kalau siap-siap mau pergi itu paling lama datangnya. Nah, atau fakta? Enggak, yang buat saya lama tuh karena saya tuh selalu memegang prinsip dia paling sebelum hujan. Jadi saya nyiapin, misalkan power bank, nyiapin ini sampai keluar tuh bawa parfum, bawa ini. Karena saya ya gimana ya, saya nggak tenang gitu kalau peralatan saya nggak lengkap gitu loh. Jadi kamu kayak mak-mak gitu ya. Fakta atau fakta? Kamu dan Risa itu sempat menunda momongan. Fakta. Fakta ya. Memang kalau ngayal-ngayal kira-kira berapa tahun? Awal 2017 mungkin baru mau. Cepet juga dong, itu kan tinggal berapa bulan lagi. Iya, itu karena emang Desember. Ketika bulan Januari kamu ketemu nih, biasanya cuma lewat line, lewat telepon gitu. Terus tiba-tiba Januari ketemu.
Ceritain dong gimana tuh prosesnya? Iya, ketemu, kita ngisi acara bareng di Bandung gitu kan. Pas saya lihat tuh dia cerita-cerita tentang masuk Islamnya, pengalaman hidupnya, wah hebat banget sih ini orang gitu loh. Susah nyari perempuan gini gitu. Maksudnya dia ini ninggalin dunianya gitu demi agama gitu kan. Dan cantik lagi tuh nilai plusnya gitu loh. Wah hebat banget gitu. Paling cuma kamu sudah mulai tahu bahwa aduh aku ada rasa yang lebih nih kepada Risa tuh. Ingat nggak? Rasa yang lebih ya? Rasa yang lebih. Bukan sih, bukan dibilang perasaan, tapi kayak oh ini ya yang apa? Mungkin ini wanita yang selama ini saya cari gitu. Maksudnya bukan selama ini saya cari, lebih tepatnya kayak ini nih kriteria pendamping saya nih seperti ini, yang mempunyai prinsip, gitu, yang mempunyai tujuan hidup ke depan, nggak petenteng, nggak banyak nggak baik ini gitu loh. Makin jilbab langsung aja gitu. Oh ini hebat banget gitu. Itu kapan tuh? 4-5 bulan sebelum nikah kali ya. 4-5 bulan sebelum nikah. Kamu kayaknya ini cocok buat mendampingi kamu. Gitu maksudnya ke depan. Kan nggak ada pikiran nikah tahun ini juga gitu. Belum kepikiran ya waktu itu? Belum. Ini ke depan semoga aja bisa dijodohkan, kalau nggak sama dia tapi ada orang lain yang seperti dia gitu. Oh, itu harapan kamu. Jadi bener nggak sih waktu mau nikah itu sebenarnya kan kamu nggak kepikiran kan? Nggak kepikiran tahun ini, nggak kepikiran ya. Tapi Abi justru yang kepikiran. Iya. Jadi lewat apa? Kamu suruh tanda tangan surat? Gimana ceritanya? Udah sering mantau kayaknya. Kita tahu semuanya. Iya. Jadi Abi lihat gini, Abi kan ngomong, Vin. Kok Abi bisa tahu sih? Emang Abi pernah lihat kamu sama? Iya, seorang ayah pasti peka lah kalau anaknya lagi jatuh cinta gitu. Padahal kan follow juga Instagram kamu. Gak follow, mungkin emang aku juga nggak tahu gimana mantan Abi tuh termasuk orang yang nggak terlalu paham sosial media, agak gaptek dikit lah gitu. Tapi Abi paham gitu kalau anaknya lagi jatuh cinta lagi gimana tuh pasti Abi paham gitu. Jadi ketika Abi tiba-tiba nyodorin nih. Iya, saya kaget gitu. Oh, Abi mau, ini Abi bercanda gitu ya? Enggak, Abi serius. Kenapa? Iya, Abi lihat Afin sudah ini kata Abi ya, bukan kata saya gitu. Afin berpikiran sudah matang, mental sudah siap, pengalaman Afin sudah banyak, Afin udah pendidikannya sudah bagus gitu. Pada kamu sendiri gitu, mendingan kamu harus ada pendamping lah gitu. Nah, udah tembak 2 bulan sebelum nikah. Nih, tanda tangan kamu nikah. Kamu tanda tangannya kapan? Saat itu juga atau mikir dulu atau? Mikir dong, mikir. Ya? Itu saya sampai research di internet, ada nggak undang-undang yang mengizinkan gitu. Ternyata ada toleransinya, tapi ada proses yang lebih panjang. Ya udah setelah itu, ya udahlah Bismillah gitu, demi orang tua, demi Allah juga, dan demi keselamatan saya dunia akhirat gitu kan. Daripada makin banyak fitnah, makin banyak dosa, ya udah segerakan saya tanda tangan. Lanjut, mana tuh? Oke. Ternyata istri Ustadz Arifin Ilham tidak setuju Alvin nikah muda. Umi sempat setuju, tapi lebih kayak ada diskusi dulu gitu sama Maminya, agak nolak sedikit. Karena mama tuh bener-bener sayang banget gitu ya mungkin ya. Dan ya wajar lah dari ibu-ibu nggak mau ngelepas anaknya cepat-cepat. Tapi lama-lama akhirnya setuju, bahkan sekarang senang. Oh sekarang senang? Sering chat, ya Allah nah, mama bangga banget sama kamu begini-begini. Ya ada proses lah. Ya, tapi kemudian Alvin Putra Arifin Ilham langsung murka gara-gara nikah muda. Apakah ini? Kita akan bahas yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Nah pemirsa, kita langsung bahas nih. Apa maksud artikel ini? Murka gara-gara nikah muda. Mengenai pernikahan muda. Terus kamu sempat memposting, saya tidak 100% mendukung pernikahan di usia muda ya. Catat baik-baik. Selengkapnya mungkin akan saya jelaskan di video YouTube. Banyaklah komen-komen. Itu ada yang pro, ada yang kontra. Itu mungkin yang dimaksud dengan murka. Oh mungkin itu. Oke. Coba ceritakan. Apa yang kamu? Iya, jadi banyak yang menyalahgunakan, memanfaatkan fenomena nikah muda saya untuk memanas-manasi misalkan yang jomblo yang belum nikah. Kamu kemana aja? Kamu gimana gitu. Jadi memanfaatkan fenomena saya. Saya tegur di Instagram. Baru saya posting juga kemarin ya. Saya tegaskan di Instagram bahwa pertama, saya tidak memprovokasi semua orang untuk mencontoh saya untuk nikah muda. Karena nggak semua umur 17, 18, 19, atau 20 itu siap gitu loh. Karena setiap orang kan pilihan hidupnya, jalannya beda-beda. Nah ini yang saya harus tekankan. Jangan hanya dalih, saya ingin menikah gitu. Saya ingin mencontoh Afin, menghindari zina, menyempurnakan agama. Tapi mental nggak siap. Nggak ada kesiapan ekonomi, belum bisa memimpin, ya ngapain gitu loh. Ya ini yang saya salahkan. Jadi
seakan-akan yang kontra terhadap saya itu saya mendukung semua pernikahan muda, padahal enggak gitu loh. Misalkan dari kesiapan mental, kematangan, ekonomi yang terpenting. Istri mau dikasih makan apa? Kalau kamu ekonomi udah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak, kalau kita boleh tahu, kamu menafkahinya lewat apa sih? Kamu bekerja sebagai apa? Kalau saya real terjun ke lapangan itu cuma dagang sebulan sekali, tapi itu untungnya banyak sekali. Kamu dagang? Dagang. Jadi kamu bisnis juga, gitu ya? Bisnis juga. Dakwah gitu. juga. Dari umur berapa itu, Ken? 16 ya. Dari umur 16 tahun? Oke, baiklah, sekarang kita mau rumpi tayangan buat kamu. Ada tayangan mau kita tunjuk? Ini selalu menimbulkan rasa haru gitu. Apa yang membuat kamu memiliki perasaan saat ini ketika melihat tayangan itu? Iya, itu kan keputusan besar dalam hidup saya ya. Saya merasa setelah itu tuh makin baik bersyukur gitu. Ibadah juga makin istiqomah, makin saya ngerasa bersyukur gitu, hidup di lingkungan yang religius, yang terus mendidik saya untuk terus dekat kepada Allah. Saya juga bersyukur dikasih istri yang sesolehah Risa gitu kan. Intinya saya bersyukur lah gitu loh. Saya merasakan kenikmatan rohani yang benar-benar gitu setelah menikah itu ya. Baru paham gitu loh, ini yang saya maksud gitu. Saya baru paham gitu. Saya juga bersyukur di antara sekian, di era global yang sangat udah parah lah remaja, saya dipilih oleh Allah, maksudnya diamanahkan hidup di lingkungan yang seperti ini, bisa terjaga lah gitu loh, dari mata atau di atas perut, di bawah perut juga gitu. Ya gitu, Abi tuh pikirannya udah gimana anak saya ini selamat dunia akhirat gitu loh. Karena Abi bilang, ini ayah saya didik ke saya, kalau misalkan oke lah orang tua lain mengizinkan anaknya itu nikah setelah kuliah, tapi kalau misalkan dia kuliah di belakang yang berzina, itu orang tua